Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3611. Pasar saham dibuka sekali lagi di sore hari. Harvey belum meninggalkan halaman keluarga Bauer. Dia menunjukkan saham aliansi bisnis Floodwell tepat di pintu masuk melalui proyektor. Jelas, Harvey berencana masuk ke kepala keluarga. Setelah melihat itu, keluarga yang berpikiran buruk tentang Joseph langsung masuk ke halaman. Mereka semua mencoba menimbulkan masalah bagi aliansi bisnis Floodwell. Akan sia-sia jika mereka tidak mengambil apapun yang mereka inginkan di dalam. Saat pertarungan sengit di pasar saham sedang berlangsung, Mandy, yang berada di dalam Hearthstone Corporation, tiba-tiba mendengar teleponnya berdering tanpa henti. Dia tidak berencana mengangkat telepon, tapi dia tidak punya pilihan lain setelah melihat nama di layar. Dia mendesah. Sudah kubilang jangan memperdagangkan lebih banyak saham. Kenapa kau tidak mau mendengarkanku sekali saja? Anda tidak hanya menaruh seluruh tabungan Anda dalam aliansi bisnis Floodwell. Anda bahkan membeli dengan margin. Anda hanya memanfaatkan kurang dari sepertiga dari total modal. Tetapi Anda akan terpaksa menutup posisi Anda jika saham terus jatuh. Tidak hanya uang Anda akan sia-sia, tetapi Anda juga akan berutang ribuan dolar kepada bank. Baik, saya akan mengirimkan sejumlah uang untuk menutupi kerugian Anda. Pastikan Anda menjual semua saham setelah itu. Mandy merasa sangat cemas setelah menutup telepon. Setelah merenungkan situasinya sejenak, dia menelepon Lilian lagi. Lupakan. Katakan saja di mana Anda berada. Aku akan melakukannya untukmu. Jangan khawatir, saya akan memastikan Anda tidak kehilangan banyak uang. Aku akan segera ke sana. Mandy berdiri dan dengan cepat keluar dengan beberapa pengawal Harvey di belakangnya. Dia tahu persis betapa serakah ibunya. Dia percaya ibunya akan berada dalam bahaya jika dia tidak menangani situasinya sendiri. Kemungkinan besar, Lilian akan menggali dirinya sendiri ke dalam lubang yang tidak akan bisa dia keluarkan. Segera, Mandy Smythe memasuki jalan tol ke area villa di pinggiran kota. Pada saat yang sama, di dalam villa mewah, lusinan pria kuat berjas tersebar di seluruh ruangan. Lilian sedang duduk di sofa di dalam aula setelah dia meletakkan teleponnya. Dia meraih kontrak saham dari Ruby di depannya sebelum mencium kertas itu dengan penuh semangat. Saya melakukan semua yang Anda katakan, Mas Murray. Uang ini milikku sekarang, kan? Tentu saja, Ruby, yang mengenakan gaun, menunjukkan senyum tipis. Jika Anda tidak mempercayai kami, Anda dapat melihat apakah kontrak itu asli atau tidak hanya dengan membuat telepon panggilan. Tentu saja aku akan mempercayaimu. Tuan Muda Bauer sendiri yang memberikan ini padaku. Tidak mungkin ini palsu. Lagi pula dia bukan Harvey B. Start itu. Dia benar-benar tuan muda dari keluarga kelas atas. Dan menantuku tersayang. Lilian menunjukkan ekspresi gembira sebelum mencari alasan untuk pergi ke kamar kecil. Dia berseri-seri dengan gembira ketika dia keluar. Matanya hampir tidak terlihat dari betapa tertutupnya mereka. Benar, omong-omong. Mengapa Anda ingin putri saya datang? Apakah Tuan Muda Bauer berencana untuk melamarnya? Apakah dia memberinya kejutan? Setelah memastikan uang itu asli, Lilian mulai memikirkan situasinya. Bab 3612. Mengusulkan. Ruby membeku. Bahkan dia tidak bisa memahami betapa bodohnya Lilian sebenarnya. Tapi demi rencananya, dia tetap tenang dan tenang. Nyonya Yates. Tentu saja Tuan Muda Bauer akan melamar CEO Zimmer. Tapi tidak hari ini. Dan tidak sekarang.
Kami ingin Anda memanggilnya ke sini untuk meminta bantuannya. Bantuan apa? Lilian bingung. Menantu tersayangmu menyebabkan masalah Tuan Muda Bauer sekarang. Tuan Muda Bauer sangat tidak senang. Kami harap putri Anda dapat meyakinkan Harvey untuk berhenti. Lagi pula, ini tidak akan ada gunanya bagi siapapun yang terlibat. Ada sesuatu yang tidak dikatakan Ruby. Bahkan jika Mandy tidak bisa membantu, mereka tetap akan menggunakannya untuk mengalihkan perhatian Harvey. Semuanya harus dilakukan sebelum akhir pasar saham sore itu. Jika tidak, semuanya akan sia-sia. Sialan itu menyebabkan masalah bagi Tuan Muda Bauer. Lilian langsung meninggikan suaranya. Bukankah dia ingin putriku hidup damai? Jangan khawatir. Saya akan memastikan Mandy berurusan dengan bajingan itu ketika dia datang ke sini. Harvey pasti akan mendengarkan putriku. Dia tidak akan ragu untuk pergi bersamanya jika dia meminta. Ruby mengungkapkan seringai kecil ketika dia mendengar kata-kata Lilian. 15 menit kemudian, Maibah Mandy muncul di pintu masuk villa. Sebelum dia melangkah keluar dari mobilnya, dia mengerutkan kening. Dia merasa ada seseorang yang tampak sedikit aneh di tempat ini. Setelah mengirim pesan singkat kepada Harvey, dia memberi perintah kepada pengawalnya. Kalian ikut denganku. Kalian berdua tetap di dalam mobil. Jangan mematikan mobil. Pastikan Anda bisa keluar dari sini kapan saja. Secara alami, Mandy menjadi lebih berhati-hati setelah mengalami begitu banyak. Dia bukan lagi wanita muda lugu seperti dulu. Mobil dengan cepat berbalik, bersiap untuk pergi jika memungkinkan. Mandy dan yang lainnya mendorong pintu terbuka dan menuju ke villa. Berapa banyak saham aliansi bisnis Floodwell yang kamu beli? Mo. Mandy segera berhenti berbicara. Langkah kakinya terhenti. Dia bisa dengan jelas melihat Ruby menyeringai sambil duduk di depan Lilian. Di sekitar mereka juga banyak pria berjas yang memegang pisau dan senjata api dengan peredam suara. Orang-orang itu segera berhenti di depan Mandy dan pengawalnya, mencegah mereka mengambil langkah lagi. Ruby Murray, Sekretaris Joseph. Mandy langsung mengernyit. Kamu tidak tahu malu. Beraninya kamu mengancam ibuku untuk datang ke sini. Ruby dengan tenang tersenyum. Kamu pasti bercanda. CEO Zimmer. Kami sangat menghormati Nyonya Yates. Kami tidak hanya tidak melakukan hal seperti itu, tetapi kami bahkan memberinya kontrak saham senilai 150 juta dolar. Sebenarnya, dia memintamu ke sini atas kemauannya sendiri. Dia punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Ini antara kalian berdua. Kami orang luar hanya bertindak sebagai saksi. Tidak perlu panik. Anak buah Ruby tidak berniat menyingkir meski kata-katanya terdengar manis dan lembut. Mereka semua menunjukkan seringai mengejek ketika mereka melihat ke arah Mandy dan pengawalnya. Bab 3613. Cukup bicara. Apa yang kamu inginkan? Mandy berhati-hati. Ruby terkekeh. Sebaiknya Anda berbicara dengan CEO Zimmer, Nyonya Yates. Tidak nyaman bagi kami orang luar untuk terlibat. Selama CEO Zimmer menerima proposal kami akan mewujudkan keinginan Anda. Begitu mendengar kata-kata Ruby, Lilian menatap tepat ke arah Mandy, seolah disuntik adrenalin. Bajingan Harvey itu menyebabkan masalah pada Tuan Muda Bauer. Saya tidak tahu teman macam apa yang dia buat untuk dia melakukan ini. Tapi dia mengacaukan saham Tuan Muda Bauer sekarang. Hubungi dia sekarang. Katakan padanya untuk segera menghentikan ini. Jika tidak, aku akan memberinya pelajaran yang tidak akan dia lupakan. Mandy membeku. Segera setelah itu, dia menatap tajam ke arah Ruby. Kamu tidak tahu malu. Ruby menjawab dengan senyum tipis. Bagaimana kamu bisa mengatakan sesuatu seperti itu? Kami tidak meminta ini. Ibumu melakukannya. Selama kamu menelepon Harvey dan katakan padanya untuk menghentikan apa yang dia lakukan pada Tuan Muda Bauer, ibumu akan mendapatkan apapun yang diinginkannya.
Sahamnya juga tidak akan anjlok. Ini bukan pilihan yang sulit untukmu sekarang, kan? Kamu dan Harvey sudah bercerai. Kehilangannya tidak berarti apa-apa bagimu sekarang, kan? Mandy menatap Ruby dengan tatapan sedingin es. Karena kamu sudah tahu itu, kenapa aku harus memintanya melakukan hal seperti ini? Secara alami, Mandy tahu Harvey telah berbuat terlalu banyak untuknya. Tidak peduli apa rencana Harvey, dia tidak punya pilihan selain membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Ruby tersenyum. Aku tahu kamu mengkhawatirkan Harvey. Tapi apakah dia peduli padamu atau Mrs. Yates? Kami memberikan begitu banyak saham kami kepada Nyonya Yates. Jika aliansi bisnis Floodwell jatuh sekarang, kerugiannya tidak terbayangkan. Kau putrinya. Kenapa kau tidak memikirkan ibumu? Apakah Anda sama sekali tidak peduli dengan hubungan ini? Kenapa? Kamu tidak menghormati ibumu. Lilian mencengkeram kontrak di tangannya. Ekspresi sedih di wajahnya. Ya, saham saya kehilangan setengah dari nilainya karena bajingan itu. Hubungi dia sekarang. Jika tidak, saya akan memintanya untuk membayar ini. Aku akan mencekiknya sampai mati jika harus. Mandy menghela napas. Dia tahu Lilian benar-benar kehilangan penilaiannya karena rencana keji Joseph. Tidak ada gunanya mengatakan apapun kepada Lilian. Dia telah dicuci otak sepenuhnya. Saham itu bukan milikmu sejak awal. Orang lain memberikannya padamu. Pertama-tama, kamu tidak akan rugi apa-apa. Cukup. Sedang pergi. Mandy berbalik tanpa ragu. Dia harus menghentikan siapapun untuk mendapatkan teleponnya. Apapun yang terjadi. Apakah kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja? Datang. Turunkan wanita yang tidak sopan ini. Ruby sudah tahu Mandy berencana melakukan hal seperti ini. Dia tertawa pelan sebelum bertepuk tangan. Selusin pria langsung menyerang Mandy. Bab 3614. Namun, 4 pengawal Mandy melangkah keluar tanpa ragu. Mandy dengan sigap bergegas menuju pintu depan. Dia tahu dia harus keluar bagaimanapun caranya. Jika dia jatuh ke tangan Ruby, dia akan digunakan melawan Harvey dengan satu atau lain cara. Untuk saat ini, dia tidak mengkhawatirkan keselamatan Lilian. Dia tahu Lilian berada di perahu yang sama dengan musuh. Kamu tidak bisa pergi. Mandy. Teriak Lilian secara naluriah. Sahamnya akan hilang selamanya jika Mandy pergi. Itu 150 juta dolar. Mandy cepat-cepat pergi tanpa repot-repot menoleh ke belakang. Bam. 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 Bahkan sebelum Mandy bisa sampai ke mobilnya, jeritan kesakitan terdengar dari belakang. Semua pengawal dikirim terbang. Darah berceceran di mana-mana saat jatuh ke tanah. Mereka kehilangan kesadaran dalam sebuah instan. Ruby menyeringai saat dia melangkah keluar dengan anak buahnya. Tentu saja, dia tidak bisa membiarkan Mandy kabur saat ini. Pergilah. CEO Zimmer. Pengawal yang tinggal untuk berjaga-jaga melepas pengaman senjatanya sambil mengawal Mandy ke dalam mobil. Karena dia hanyalah manusia biasa, gerakannya tampak sangat lambat di mata Ruby. Bahkan sebelum pengawal itu sempat menarik pelatuknya, Ruby langsung muncul di depannya. Dia dengan cepat menendangnya pergi dengan kaki ramping. Pengawal itu pingsan hanya dalam 1 saat. Cepat, CEO Zimmer. Teriak pengawal di kursi pengemudi. Dia bergegas keluar dari mobil untuk menahan musuh agar Mandy punya waktu untuk masuk. Tapi sebelum pengawal itu sempat melakukan apapun, Ruby mengayunkan kakinya dan membuatnya terbang. Bam! Ruby mengulurkan tangan dan menarik rambut Mandy. Dia membanting kepala Mandy tepat di Maibah segera setelahnya. Darah beterbangan kemana-mana. Saya berbicara dengan Anda dengan baik atas nama Tuan Muda Bauer. CEO Zimmer. Bagaimana Anda bisa begitu tidak patuh? Apa yang akan terjadi dengan rencanaku yang sudah disusun dengan baik jika kamu pergi begitu saja? Ruby menunjukkan ekspresi pahit di wajahnya.
Aku pikir kamu sebaiknya tetap di sini saja. Mari kita bicara yang menyenangkan. Oke. Wajah Mandy benar-benar berlumuran darah. Dia menahan rasa sakitnya. Ini ilegal. Ruby, teriaknya. Wajahnya keras. Aku menelepon polisi. Apakah kamu sekarang? Ruby terkekeh. Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan memberimu kesempatan? Baiklah. Cukup bicara. Pasar saham akan segera tutup. Kamu harus menelepon Harvey sekarang. Katakan padanya untuk mengetahui tempatnya dan mengkompensasi kerugian Tuan Muda Bauer. Tidak, saya tidak akan pernah melakukan itu. Seru Mandy. Karena kamu sangat tidak kooperatif. Jangan salahkan aku atas apa yang terjadi selanjutnya. Ruby menghela nafas pelan. Datang. Hubungi Harvey dan beritahu dia bahwa kita memiliki Mandy. Tentu saja. Ruby akhirnya kehilangan kesabarannya. Dia ingin menghadapi situasi ini secepat mungkin. Lagi pula, tidak ada banyak waktu tersisa. Vroom. Tiba-tiba sebuah Toyota Prado berdecit berhenti di depan villa. Sesosok keluar dari mobil segera setelah pintu dikirim terbang. Bab 3615. Harvey, mengapa bajingan ini sudah ada di sini? Ruby secara naluriah melihat. Jantungnya langsung berdetak kencang setelah melihat orang di depan mobil. Dia dengan cepat mengungkapkan senyum kecil saat dia mendekati Harvey. Dengan rambut Mandy di tangannya. Ah, Mandy hanya bisa menjerit saat rambutnya ditarik ke belakang. Ruby dengan santai menamparkan wajah cantik Mandy sebelum mendesis dingin. Berteriak. Berteriak lebih keras. Biarkan suami dengar. Lihat apa yang terjadi jika Anda melawan Tuan Muda Bauer. Mandy mendengus setelah merasakan sakit yang tajam di wajahnya. Dia menahan air matanya ketika dia melihat Harvey. Harvey, setelah melihat Ruby memperlakukan Mandy sedemikian rupa, dan darah serta bekas luka di wajah Mandy, mata Harvey bersinar dengan niat membunuh. Dia menarik napas dalam-dalam dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja, Mandy? Aku baik-baik saja, jawab Mandy. Meskipun dia kesakitan. Harvey berhasil menenangkan diri saat memastikan Mandy baik-baik saja. Dia tidak berpikir Joseph akan benar-benar tak tahu malu ini. Mereka tidak bisa mendapatkan Mandy. Jadi mereka memutuskan untuk menggunakan Lilian sebagai gantinya. Bagus. Aku akan segera mengantarmu pulang, kata Harvey. Mandy membalasnya dengan senyum hangat. Rasa percaya yang tak terkatakan bisa dirasakan dalam kegembiraannya. Semua yang terjadi di Floodwell menjelaskan bahwa Harvey dapat melindunginya. Kamu seharusnya tidak datang. Harvey, gumamnya pelan. Pasangan yang manis. Aku menangis hanya dengan melihatmu dua. Bahkan acara TV tidak klise ini. Aku akan mengecewakanmu jika aku tidak melakukan pertunjukan yang bagus. Bukan. Bahkan sebelum Harvey sempat mengatakan apapun, Ruby mengayunkan punggung telapak tangannya ke wajah Mandy. Jejak telapak tangan berwarna merah terang terlihat di wajah Mandy. Beberapa darah menetes keluar dari sudut mulutnya. Harvey memelototi Ruby dengan mata dingin. Jangan berani-berani melewati batas, Ruby. Bahkan Joseph tidak akan berani bertindak seperti ini di depanku. Melewati batas. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Saya bisa melakukan jauh lebih buruk demi Tuan Muda Bauer. Ruby memberinya senyum jahat sebelum menendang perut Mandy. Kamu punya 1 menit, Harvey. Hubungi orang-orangmu dan beritahu mereka untuk menghentikan apapun yang mereka lakukan di pasar saham melawan Tuan Muda Bauer. Aku akan membiarkan wanitamu pergi jika kamu melakukannya. Jika tidak, aku akan membuatnya menyesal datang ke dunia sialan ini. Jika Tuan Muda Bauer bangkrut karena kamu, aku akan memastikan wanita ini mati bersamanya. Seringai dingin muncul di wajah cantik Ruby. Sepertinya kamu benar-benar ingin mati, kata Harvey. Nadanya muram. Kau pikir begitu? Ruby terkekeh sebelum menunjukkan isyarat. Anak buahnya langsung mengepung Harvey sepenuhnya.
Aku tahu kamu pandai bertarung. Tapi kamu pasti tidak lebih cepat dariku saat kamu sejauh itu. Dia berteriak dengan dingin. Lakukan panggilan sebelum aku membunuh wanitamu. Wajahnya benar-benar terlihat menyedihkan. Bab 3616. Orang-orang kuat berjas sangat bersemangat ketika mereka melihat Harvey York dalam posisi yang tidak menguntungkan. Mereka cukup menderita karena Harvey. Halaman keluarga Bauer masih dikelilingi seluruhnya. Mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Aku bersumpah, jika sesuatu terjadi pada Mandy Zimmer, kalian semua, termasuk Joseph Bauer, akan mati. Seru Harvey setelah menarik napas dalam-dalam. Bahkan tidak ada sedikit pun emosi yang bisa dirasakan dari kata-kata itu. Niat membunuh menutupi seluruh tempat. Oh, apakah kamu akan membunuhku? Apakah Anda benar-benar sangat menyayangi istri Anda? Ruby Murray menunjukkan senyum tipis. Baiklah kalau begitu. Setelah Anda membuat orang-orang Anda menghentikan tindakan mereka, Anda juga harus berlutut. Mintalah padaku. Jika tidak, wanita ini mati. Ruby mengeluarkan tawa keras. Para pria berjas juga tertawa terbahak-bahak. Lilian Yates, yang tetap berada di dalam villa, menunjukkan ekspresi lucu di wajahnya saat melihat pemandangan itu. Beraninya Beatrice Start ini mencoba melawan Tuan Muda Bauer. Menantu seperti itu bukan tandingannya. Apakah dia tidak memiliki kesadaran diri? Lilian akan keluar untuk menamparkan wajah Harvey jika ini di lain waktu. Tapi setelah melihat Harvey dalam posisi yang kurang menguntungkan, dia memaksa dirinya mundur untuk sementara waktu. Makhluk. Dia adalah kartu truf terbaiknya sendiri untuk berurusan dengan Harvey. Tidak perlu menunjukkan dirinya sebelum momen yang paling genting. Tatapan mengerikan Harvey terlihat jelas saat dia dengan dingin berseru. Aku akan memberi tahu lebih banyak waktu. Biarkan dia pergi sekarang juga. Senyum Ruby menghilang ketika dia melihat arloji di pergelangan tangannya. Berlututlah dan lakukan panggilan. Serunya. Kamu tidak punya banyak waktu tersisa. Aku akan memberimu 1 menit lagi. Entah Anda melakukan apa yang saya katakan. Atau saya mengirim Mandy langsung ke neraka. Ruby mengambil senjata api dari salah satu anak buahnya dan melepas pengamannya sebelum meletakkannya tepat di belakang kepala Mandy. Jangan lakukan itu, Harvey. Jangan. Mereka akan meminta lebih banyak jika Anda melakukan apa yang mereka katakan. Mandy tidak bisa menahan air matanya setelah melihat Harvey diancam. Dia benar-benar bisa merasakan sakit bahkan ketika dia hanya bernapas. Berlutut. Anda mendengar saya. Aku akan membunuhmu lebih dulu jika kamu terus mengoceh. Kamu jalang. Ruby dengan marah membanting senjatanya ke kepala Mandy. Darah ada di mana-mana. Wajah Harvey berkedut sebelum dia membungkukkan tubuhnya sambil perlahan menurunkan lututnya. Jangan. Kamu tidak bisa. Teriak Mandy secara naluriah. Dia menangis terseduh-seduh. Dia tahu bahwa dia telah menyeret Harvey ke bawah. Harvey tidak akan datang jika bukan karena pesan yang dia kirimkan. Jika dia tidak menjadi sandera, dia tidak perlu berlutut sejak awal. Mandy akhirnya menyadari betapa berartinya Harvey baginya. Dia akhirnya mengerti bahwa dia sangat peduli padanya. Aku tidak ingin bercerai, Harvey. Sementara air mata mengalir di wajah Mandy, dia mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dia katakan. Kamu pikir ini semacam pertunjukan? Berlututlah. Ruby menjadi sangat tidak sabar. Dia dengan marah membanting senjatanya ke kepala Mandy sekali lagi. Bam! Mandy mendengus sebelum jatuh ke tanah. Tak sadarkan diri. Bab 3617. Ruby Murray merasa sangat sombong pada saat itu. Dia dengan angkuh memelototi Harvey York sambil mengayun-ayunkan senjata apinya. Kamu masih berdiri, serunya sambil menunjuk Harvey. Lilian Yates juga dengan senang hati menunggu Harvey mengalah. Di matanya,
Menantu seperti Harvey tidak berhak melawan seseorang seperti Joseph Bauer. Sahamnya tidak akan anjlok jika Harvey baru saja berlutut. Dengan begitu, dia tidak perlu kehilangan apapun. Putrinya juga tidak perlu diperlakukan seperti ini. Di kepala Lilian, semuanya terjadi karena Harvey. Baik, aku akan berlutut. Jangan lakukan apa-apa. Harvey menghela nafas, seolah dia sudah menyerah. Lututnya perlahan tertekuk, tapi tepat ketika semua orang mengira dia benar-benar berlutut, dia langsung melesat ke depan seperti anak panah. Fuwosh! Harvey terbang melewati lusinan pria sebelum mendarat tepat di depan Ruby. Ruby merasa sangat lamban. Dia tidak menyangka Harvey sekuat ini untuk melakukan prestasi seperti itu. Orang-orang itu tersentak. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan semua ini terjadi. Mereka dengan panik mengangkat senjata mereka sebelum secara naluriah menarik pelatuknya. Sayang sekali semua peluru meleset dari sasaran. Salah satu peluru menyerempet kusen pintu villa. Sepotong kerikil memantul dan kebetulan mengenai wajah Lilian. Wanita yang sedang menonton pertunjukan itu pingsan dalam sekejap. Tamparan. Bahkan sebelum Ruby sempat bereaksi, Harvey segera mengayunkan punggung telapak tangannya ke wajahnya. Ruby dikirim terbang sebelum dia terbanting ke tanah. Setelah itu, Harvey mengangkat Mandy Zimmer. Dan bahkan sebelum Ruby bisa tersandung dari tanah, kaki Harvey sudah berada di wajahnya. "Apakah kamu masih ingin aku berlutut?" tanya Harvey dengan tenang. Kerumunan benar-benar terkejut. Mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Bagaimana ini mungkin? Beberapa wanita cantik yang dibawa Ruby untuk menonton pertunjukan dipenuhi kepanikan dan ketidakpercayaan. Mereka tidak dapat menerima bahwa semua yang mereka lihat adalah nyata. Di mata mereka, Harvey hanyalah sampah tak berguna. Bagaimana dia melakukannya? Dia membalik meja begitu saja. Bagaimana ini mungkin? Harvey melesat melewati kerumunan dan menamparkan Ruby sebelum dia menyelamatkan Mandy. Gerakan yang sangat lincah benar-benar mengubah situasi. "Lepaskan Sekretaris Murai. Biarkan dia pergi sekarang. Apakah kamu memiliki keinginan mati atau sesuatu? Kamu bajingan." Orang-orang itu sadar sebelum mereka mengangkat senjata sambil berteriak pada Harvey. Kemudian, Harvey dengan tenang mengambil senjata api Ruby dan menarik pelatuknya ke sekelilingnya bahkan tanpa mengedipkan mata. Bang bang bang. Segera setelah itu, orang-orang itu menutupi lengan dan kaki mereka sambil berteriak kesakitan di tanah. Harvey tidak membunuh satupun dari mereka. Tetapi tidak ada yang memiliki kekuatan untuk melawan lagi. Lagi pula, senjata api jelas merupakan senjata yang lebih baik. Orang-orang yang hampir tidak pernah menggunakan senjata api jelas bukan tandingan Harvey. Ruby menunjukkan ekspresi yang sangat menyedihkan saat dia diinjak. Seolah-olah dia adalah seorang penjudi yang lari dari hutangnya. "Bagus, bagus," serunya sambil terkekeh pelan. "Aku pikir kamu hanya orang bodoh dengan keinginan mati. Sepertinya Anda cukup mampu untuk melawan Tuan Muda Bauer." Bab 3618. Harvey York dengan dingin memelototi Ruby Murai. "Kamu tampak cukup tenang. Saya ingin tahu, apakah Anda bersedia melakukan semua yang diperlukan demi Joseph Bauer? Atau apakah kamu mengharapkan seseorang untuk menyelamatkanmu sekarang?" Ruby tertawa dingin. "Juga tidak. Aku tahu kau tidak akan membunuhku. Bukan hanya itu. Kamu bahkan tidak berani melumpuhkanku. Lagi pula, saya milik Tuan Muda Bauer. Kamu tidak hanya akan menderita, tetapi teman dan keluargamu juga akan menderita bersamamu jika kamu menyentuhku. Kamu pikir kamu lebih unggul. Tapi itu hanya karena Tuan Muda Bauer belum sepenuhnya melawanmu. Ketika itu terjadi, kamu bahkan tidak akan bisa mengatasi amarahnya." Tatapan jauh di wajahnya benar-benar menggantikan senyum Ruby. "Saya sarankan Anda tidak memaksakan tangan kami. Kamu lebih baik berhenti selagi masih bisa."
Harvey menunjukkan senyum tipis. Sayang sekali aku tidak memperlakukan dengan baik ancaman seperti itu. Selain itu, saya selalu terbuka untuk diskusi. Jika kamu memohon dengan baik, mungkin aku akan membiarkanmu lolos. Tapi saat ini, aku benar-benar merasa ingin membunuhmu. Helikopter bersenjata terdengar melayang di udara saat ini. Helikopter mendarat di halaman villa. Segera setelah itu, suara dingin bergema dari kabin. Kamu tidak bisa membunuh orang-orangku, Harvey. Ruby bergidik begitu dia mendengar suara itu. Ini salahku. Tuan Muda Bauer. Hukum aku sesukamu. Sesosok berjalan keluar dari kabin. Itu adalah Yusuf sendiri. Pakaiannya berbeda dari yang dia kenakan di pagi hari. Mata merahnya menunjukkan saat dia mengenakan jubah. Niat membunuh bisa dirasakan memancar dari tubuhnya. Joseph tampak cukup akrab pada saat itu. Kamu juga punya obat? Tanya Harvey ingin tahu. Joseph hanya mencibir tanpa menjawab pertanyaan itu. Tetapi pembuluh darah yang menonjol di lengannya sudah menunjukkannya. Dia menginjak halaman sebelum dengan dingin memelototi Harvey. Lepaskan Ruby. Hentikan seranganmu di pasar saham. Lalu tinggalkan wanitamu di sini. Dan baru setelah itu aku akan berpikir untuk membiarkanmu pergi. Harvey tersenyum. Aku tidak tahu apa yang baru saja kamu makan, Tuan Muda Bauer. Tapi kamu pikir kamu bisa memerintahku seperti itu? Apakah kamu menjadi sedikit terlalu sombong? Atau apakah saya terlihat seperti sasaran empuk bagi Anda? Joseph menunjukkan tatapan mematikan. Kau pikir kau sedang berbicara dengan siapa? Aku ingin bergaul denganmu orang luar sebagai orang normal. Tapi aku sudah selesai berpura-pura sekarang. Aku adalah dewa perang. Aku menantangmu untuk berduel. Orang-orang bisa menyebut diri mereka dewa perang dengan mengonsumsi narkoba saat ini. Balas Harvey dengan tatapan terkejut. Tatapan membunuh bisa dilihat di mata merah Joseph saat ini. Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Lakukan panggilan. Lepaskan Ruby. Dan tinggalkan istrimu di sini. Jika kamu tidak, aku akan mencabik-cabikmu. Bab 3619. Harvey York tersenyum tenang. Kakakmu bahkan tidak berani mengancamku seperti ini. Meskipun dia sangat kuat. Siapa yang memberimu keberanian untuk melakukan ini? Lakukan panggilan dan lepaskan dia. Wajah Joseph Bauer menjadi gelap dalam sekejap. Setelah pertempuran pasar saham, dia benar-benar kehilangan kesabaran untuk mempermainkan Harvey lebih lama lagi. Sebelum dia datang ke sini, dia mengambil ramuan dari India yang diberikan Clyde Osborne kepadanya agar kekuatannya meroket. Kemudian, Joseph mengambil langkah maju. Gelombang tekanan yang kuat langsung menyelimuti Harvey. Tepat pada saat ini, Harvey mengerahkan lebih banyak kekuatan di kakinya. Bersamaan dengan suara retakan yang keras, tulang punggung Ruby mulai patah. Bahkan jika dia bisa diselamatkan, dia akan tetap lumpuh seumur hidup. Sebelum Ruby pingsan, matanya menonjol saat dia dipenuhi rasa tidak percaya. Joseph, yang selalu sangat berhati-hati, akhirnya menunjukkan kartu trufnya. Tapi Harvey tetap tidak bisa diganggu. Ruby tidak bisa mempercayai fakta itu. Pada saat itu, dia merasa telah membuat pertaruhan yang salah. Bahkan Gods of War tidak bisa menakuti Harvey. Atau lebih tepatnya, tidak ada yang bisa menakuti orang seperti Harvey. Orang-orang seperti dia ditakdirkan untuk menjadi tak terkalahkan. Ruby ingin memperingatkan Joseph untuk mengaku kalah dan berhenti memprovokasi Harvey. Tapi dia tidak punya kekuatan yang tersisa bahkan untuk mengatakan itu. Harvey dengan tenang tersenyum pada Joseph setelah melumpuhkan Ruby. Aku membiarkannya pergi. Bahagia sekarang. Joseph benar-benar terkejut setelah melihat pemandangan itu. Pria berjas juga merasa lesu. Mereka bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun saat ini. Secara alami, mereka tidak percaya bahwa Harvey akan melumpuhkan Ruby di depan wajah Joseph.
Bagaimanapun, dia adalah sekretaris favoritnya. Dikatakan bahwa keduanya memiliki hubungan yang sangat intim dan Joseph memuja Ruby. Pada titik ini, tidak ada lagi yang bisa menahan amarah Yusuf yang tak terkendali. Para wanita cantik yang hendak berteriak pada Harvey benar-benar kehilangan semua warna di wajah mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Harvey adalah pria yang kejam. Mereka ingin mengeluarkannya dari situasi itu tetapi tidak berani. Joseph dengan cepat sadar sebelum dia menunjukkan ekspresi yang sangat menyedihkan di wajahnya. Kamu melumpuhkannya. Kamu bajingan. Harvey tidak hanya menginginkan properti Joseph, tetapi dia juga membuatnya kehilangan dukungan di pasar saham dan melumpuhkan sekretaris kesayangannya. Ini tidak bisa dimaafkan. Kau ingin aku melepaskannya? Harvey mengangkat bahu. Aku sudah melakukannya. Mengenai pasar saham, tidak ada yang bisa saya lakukan sekarang. Aliansi bisnis Floodwell sudah selesai. Harvey mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan antarmuka yang dipenuhi warna hijau kepada Joseph. Setelah melihat harga saham senilai 60 sen di layar, Joseph dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian. Kamu bajingan. Aku akan membunuhmu. Karena marah, Joseph melangkah maju sebelum menyerbu tepat ke arah Harvey. Bab 3620. Serangan Joseph Bauer sangat ganas. Dia menggunakan banyak kekuatannya untuk melemparkan pukulan. Dia berhasil mencapai ambang batas sebagai dewa perang. Konon, dia awalnya hanya seorang raja senjata. Bahkan setelah minum obat, dia hanya bisa mempertahankan kekuatannya untuk waktu yang singkat. Harvey York tidak tertarik berurusan dengan ini. Dia memegang erat Mandy Zimmer sambil dengan santai mengayunkan telapak tangannya ke depan. Tamparan. Bersamaan dengan tamparan keras, tubuh Joseph bergetar sebelum dia terbang hampir 300 kaki jauhnya sebelum dia mendarat di tanah lagi. Kemudian, dia melangkah mundur 10 kaki lagi setelah itu. Cetakan telapak tangan merah cerah bisa dilihat di wajahnya. Dia menutupi wajahnya dengan tidak percaya. Kamu siapa? Bagaimana kamu ini menakutkan? Secara alami, Joseph terkejut bahwa Harvey tidak hanya pandai merencanakan tetapi juga lebih kuat dari yang pernah dibayangkan Joseph. Joseph sudah menggunakan 70% dari kekuatannya untuk serangannya. Tapi dia tidak hanya tidak mengalahkan Harvey, tapi dia juga ditampar dengan mudah. Dia merasa sangat mengerikan. Joseph memiliki pemahaman tertentu tentang kekuatan Harvey karena apa yang terjadi dengan rantai budokan. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa Harvey lebih unggul. Bagaimanapun, Joseph menghabiskan bertahun-tahun darah, keringat, dan air mata hanya untuk sampai ke tempatnya. Tapi kemudian, bahkan sebelum Harvey mengatakan apapun, Joseph menyerang ke depan sambil menggertakkan giginya sebelum melakukan 9 pukulan lurus ke arah titik lemah Harvey. Gerakannya secepat kilat, mengemas kekuatan luar biasa, seolah tinjunya saja bisa melumpuhkan Harvey. Ini adalah jurus pembunuh Joseph, Fist of Fury. Tinjunya bergerak seperti lampu berkedip. Hampir tidak mungkin bagi siapapun untuk menghindari serangan seperti itu. Joseph tidak pernah secara resmi berperang melawan siapapun. Tapi dia telah menantang banyak ahli dari dunia bawah menggunakan alias lain sambil tetap berlatih seni bela diri. Langkah ini telah mengalahkan banyak ahli terkenal. Joseph berencana untuk membawa Harvey keluar secepat mungkin. Mencegahnya mendapatkan kesempatan lagi untuk pamer. Para wanita cantik, yang sangat terkejut, secara naluriah menutup mata mereka. Harvey dengan tenang berdiri diam melawan serangan kejam Joseph sebelum mengayunkan telapak tangannya ke depan. Gerakannya tidak mencolok sama sekali. Itu sangat mudah. Bagaimanapun, kecepatan adalah satu-satunya cara menuju kesuksesan jangka panjang. Joseph sangat tidak percaya ketika tamparan itu pertama kali mengenai wajahnya. Tamparan. Dia dikirim terbang sekali lagi.
Dia tidak bisa menahan batuk lebih banyak darah ketika dia terbanting ke tanah. Energi kekerasan mengamuk di dalam tubuhnya. Dia tidak bisa berdiri bahkan jika dia ingin. Dia sudah selesai. Joseph dilumpuhkan oleh orang luar hanya dengan satu tamparan di wajahnya. Dia tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Dia mati-matian mencoba untuk bangkit kembali tetapi terus berkedut di tanah. Pria berjas merasa sangat lamban saat mereka menatap tuan muda mereka yang lumpuh. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.